Dari HKTI menilai upaya Kementan meningkatkan produksi beras begitu ya dengan mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton kembali di tahun 2024 ini. Seperti apa tanggapannya Pak Rahmat? Saya kira Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri lama tapi baru memimpin, Pak Dr. Andi Amran Sulaiman, itu adalah langkah yang tepat sekali ya. Karena bagaimanapun juga cara mengungkit yang tercepat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi itu adalah memberi asupan. Asupan sarana produksi pertanian yang pertama-tama adalah pupuknya. Dan pupuk ini adalah yang sangat esensial karena selama ini pupuk sangat kurang, bukan hanya kurang dalam sisi produksi, tapi juga kurang dalam sisi distribusi. Dalam pengertian distribusinya itu sangat sulit sekali. Jadi kalau Kementerian Pertanian mengambil langkah yang pertama adalah percepatan, peningkatan pengadaan pupuk hingga sampai ke petani di tingkat on farm sampai di farm gate-nya, maka itu adalah sangat tepat sekali. Dan tapi yang paling penting bukan hanya pupuknya, tetapi juga hal-hal lain karena bagaimanapun pupuk baru satu unsur. Kita tahu bahwa kondisi sekarang ini iklim sangat sulit diduga meskipun BMKG sudah bekerja sangat keras dan sudah memberikan antisipasi kondisi iklim dan cuaca kita, tetapi iklim lokal itu sangat tidak mudah diprediksi. Karena itu antara musim kering dan musim hujan dan juga di sebagian ada banjir, sekarang bukan hanya persoalan irigasi, tapi pengelolaan air jauh lebih penting dari sekedar irigasi. Dan Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan mulai dari embung yang sudah disiapkan sejak lama, kemudian pompa-pompa air yang sudah disiapkan, dan dengan dukungan Kementerian Pertahanan yang saat ini juga sangat aktif menyediakan dan mencarikan sumber air baru, ini juga sangat membantu. Nah, kemudian yang paling penting lagi selain dua hal tadi, pupuk dan pengelolaan air adalah perkreditan. Perkreditan pada saat petani itu mau tanam, dia membutuhkan biaya untuk berproduksi, dan pada saat panen, ini adalah menjaga supaya harga padi kita terpelihara. Sekarang petani sedang bergairah menanam ketika harga gabah sudah di atas 5.000 begitu, apalagi sudah mendekati 7.000, itu sangat menggairahkan petani kita untuk berproduksi. Nah, kemudian pengendalian hama dan seterusnya itu juga langkah yang sangat perlu diantisipasi. Kemudian yang paling penting lagi, keikutsertaan Bulog dalam sistem distribusi pangan kita, terutama beras dalam ekosistem perberasan kita juga sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa sekarang ini hubungan Bulog dan Kementerian Pertanian sudah semakin baik. Nah, itu juga perlu didukung lagi Kementerian Perdagangan supaya menjaga saat impor itu jangan sampai mengganggu petani pada saat dia akan menjual. Jadi seringkali keinginan pemerintah untuk impor itu bisa mengganggu harga jual petani, terutama harga jual gabahnya. Jadi kombinasi antara on farm, off farm hilir, dan nanti akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi besar untuk peningkatan produksi padi kita. Ini sudah ada Pak Ono, saya kira Pak Ono akan bisa membantu kita bagaimana supaya petani mendapat kesempatan terbaik untuk meningkatkan produksi. Karena bagaimanapun juga ujung tombak daripada produksi dan produktivitas padi itu ada di petani padi kita. Ya. Demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Tadi sudah sangat komprehensif begitu Anda menjawabnya tadi untuk pertanyaan yang pertama. Dan kita juga akan sapa Pak Ono sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat pagi Pak Ono Surono. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Baik. Pak Ono tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh Pak Rahmat tadi 5 poin penting begitu dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tadi dibahas berkaitan juga dengan pupuk, apalagi juga di satu sisi pengawasan ini juga masih cukup lemah begitu untuk distribusi pupuk. Tadi di point out oleh Pak Rahmat, kemudian juga tadi berkaitan dengan perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke poin pertama terlebih dahulu dari distribusi pupuk yang saat ini pengawasannya masih cukup lemah. Seperti apa mungkin dorongan dari DPR ke depannya begitu agar untuk distribusi pupuk ini bisa tepat sasaran dan juga sampai begitu kepada para petani yang membutuhkan ke depannya, Pak Ono? Ya, jadi terkait dengan distribusi pupuk, saya dari awal selalu katakan bahwa distribusi ini
merupakan suatu pola yang pada akhirnya tidak menguntungkan petani. Ya. Petani tidak dilibatkan secara langsung. Nah, sehingga distribusi ini dari awal, ya saya sering katakan bahwa ini harus dirubah. Kelembagaan petani harus diperkuat dan merekalah yang seyogianya harus difungsikan. Oke, baik. Dirubahnya dalam bentuk apa, Pak Wono? Perubahan dalam bentuk apa? Ya sebenarnya gini, misalnya dulu itu kan ada koperasi petani. Koperasi petani diberikan kewenangan ya kan untuk mendistribusikan pupuk. Sekarang koperasinya mati, tidak ada dalam skema di PT Pupuk Indonesia pun ya belum bisa memberikan kesempatan kepada koperasi untuk menjadi agen pupuk ataupun distributor. Jadi full distributor itu ya jaringan distribusi itu jaringan ya yang tidak melibatkan kelembagaan petani. Nah sehingga ya sangat rentan ya untuk terjadinya malpraktek lah dalam hal distribusi tersebut. Yang kedua ya kebutuhan pupuk di Indonesia ini kan dari RDKK ini kan bisa mencapai 24-25 juta ton. Nah, sehingga pemerintah pun ya dan pemerintah pun hanya bisa sanggup memenuhi itu paling sepertiganya. Ya, misalnya dulu pernah di angka 9 juta ton ya di tahun misalnya di tahun misalnya 2019 ya 8,8 juta ton, lalu turun di tahun 2020 menjadi 8,9, lalu sempat naik juga di 2021 9 juta ton, lalu turun lagi menjadi 7,7 juta ton, 2023 turun menjadi 7,8 juta ton, dan di 2024 turun menjadi hanya 4,8 juta ton. Oke, tapi jadi akan dinaikkan lagi menjadi 9,5 juta ton, Bapak? Ya, ini kan kita lagi menunggu. Ya. Nah, dari yang 9 juta ton saja sebenarnya masih kurang. Ya, masih kurang. Ya. Karena misalnya gini, saya ini kebetulan kan di daerah pemilihan Indramayu, di mana Indramayu ini penghasil padi terbesar ya dalam skala kabupaten kota. 1 hektar itu bisa membutuhkan pupuk antara 5 sampai 6 kintal. Nah, pada saat pemerintah misalnya alokasinya 9 juta ton, itu masih 4,5 kintal untuk per hektarnya. Artinya petani masih harus membeli pupuk yang non-subsidi. Lalu turun menjadi 2,5 kintal. Lalu sekarang turun lagi menjadi 1,5 kintal. Ya, nah sehingga ya petani harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam 1 hektar lahannya. Yang tentunya ini menambah kos produksi dari mereka. Nah, sehingga pada saat bicara ya ini peningkatan alokasi pupuk subsidi yang sudah disampaikan oleh Menteri kemarin. Ya, sebenarnya itu yang ditunggu oleh petani. Ya. Dan terkait dengan dampaknya misalnya dengan harga beras sekarang yang mahal, itu merupakan keuntungan bagi petani. Ya menurut saya petani masih mendapatkan keuntungan yang wajar, bukan yang berlebih. Karena apa? Karena dia harus mengeluarkan kos tambahan untuk membeli pupuk yang non-subsidi tersebut.